Detik-detik saat helikopternya oleng dibagikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya nih bahaya. Aduh, Pak selamat ratu bedara pura dikit. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Bos, nih bos, gerobaknya bos, tabrak bos. Sepeda motor menghantam gerobak pedagang di Jalan Masjid Nurul Huda, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Gerobak rusak sementara pedagang luka parah di kaki. Pengendara motor juga luka cukup serius di bagian tangan dan kaki. Kecelakaan itu terjadi diduga akibat pemotor mengantuk saat berkendara. Akibat insiden ini pemilik gerobak mengalami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Selain itu aktivitas berjualan terpaksa terhenti sementara waktu karena gerobak rusak total. Meski demikian pemilik gerobak menyebut kejadian tersebut sebagai musibah dan memilih untuk tidak mempermasalahkan kerugiannya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Seorang pria pengendara motor berhenti di Jalan Mawar Merah, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun, tiba-tiba ia terjatuh bersama sepeda motornya. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya menolong korban. Diduga korban terkena serangan jantung hingga meninggal dunia. Petugas kepolisian dan petugas rescue kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus ini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Sebuah pabrik tahu ludes terbakar di Jalan Masjid Darul Falah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Api cepat membesar membuat 7 motor milik karyawan turut terbakar. Sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan air dan alat seadanya. Dugaan sementara, api berasal dari tungku kayu bakar pengolahan tahu. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 14 unit damkar dan 70 personil ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga di Kampung Kampek, Karawang, Jawa Barat. Banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu hamil di Lebak, Banten melahirkan di atas mobil bak terbuka saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Kondisi ini terjadi lantaran kendaraan tidak bisa melintas di jalan yang rusak. Seorang ibu terpaksa melahirkan anak keduanya di atas mobil pick-up di Jalan Kampung Cibarani, Lebak, Banten. Kondisi darurat terjadi setelah mobil patah as roda saat melintasi jalan rusak menuju puskesmas. Beruntung pasien dapat melahirkan anak keduanya di atas mobil pick-up dengan pertolongan bidan yang datang tepat waktu. Bayi laki-laki lahir selamat. Ya sewa mobil, terus saya berangkat, udah gitu kan jalannya jelek. Terus saya kelamaan di jalan karena jalannya rusak, saya melahirkan di sana. Jam berapa Ibu tadi waktu melahirkan itu? Melahirkan saya jam 12. Jalan desa yang rusak parah memang kerap membuat masyarakat resah. Jarak 15 km dari rumah pasien menuju puskesmas bisa ditempuh dalam waktu berjam-jam lamanya, apalagi dalam kondisi hujan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral kasus pengeroyokan saat orkes dangdut di Desa Japan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Keluarga korban membantah kabar telah menerima uang damai ratusan juta rupiah. Inilah aksi pengeroyokan yang terjadi di depan panggung dangdut. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang penonton yang sedang berjoget tiba-tiba dipukul, kemudian dikerumuni dan terus dipukuli sejumlah pemuda. Korban hanya bisa melindungi diri tanpa melakukan perlawanan, bahkan sempat tersandar di pembatas pagar. Petugas keamanan yang berjaga datang menyelamatkan dan membawa korban menjauh dari amukan massa. Pasca kejadian, Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus mengamankan para pelaku pengeroyokan. Pemukulan terhadap korban yang berusia 16 tahun. Pihak keluarga dan para pelaku meminta untuk perkara ini dilakukan mediasi. Sementara itu, isu mengenai uang damai dengan nominal 195 juta rupiah yang beredar di media sosial dibantah langsung oleh keluarga korban. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Dengan peralatan khusus, tim SAR mencari 3 korban yang masih terjebak di area galian tambang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, 2 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 dievakuasi tim SAR di lereng Gunung Bulu Saraung. Upaya pencarian 3 korban yang masih berada di dalam area galian tambang terus dilakukan. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisi struktur di dalam area tambang tidak stabil. Beberapa titik mengalami pelapukan dan terdapat kandungan gas beracun di dalamnya. Proses evakuasi membutuhkan peralatan khusus untuk ruang terbatas karena jalur penambangan yang sempit dengan diameter 1 meter. Untuk melaksanakan evakuasi, kami lakukan asesmen terlebih dahulu pada area tambang tersebut. Dan tim yang kami turunkan adalah dari Basarnas Special Group dan juga dari kantor SAR Jakarta. Dan diketahui dari hasil asesmen bahwa area tersebut sudah merupakan area yang sudah tidak layak ya, kondisinya labil. Dan kemudian juga selain kondisinya celahnya sempit, juga terdapat gas yang berkadar ataupun beracun. Upaya pencarian akan dilaksanakan oleh tim rescue dari Basarnas dengan dukungan peralatan yang memadai. Evakuasi korban kecelakaan pesawat dari lereng Gunung Bulu Saraung berjalan dramatis. Tim SAR gabungan mengangkat jasad korban dengan tali dari kedalaman 500 meter di bawah tebing. Upaya evakuasi berlangsung di tengah cuaca ekstrim dan kabut tebal. Sulitnya medan membuat beberapa personil mengalami kelelahan. Bahkan 1 orang personil harus digendong oleh rekan timnya karena kelelahan dan pingsan usai turun dari puncak Gunung Bulu Saraung. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya Pak ini? Dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan. Jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 kemudian dibawa ke posko pos mortem Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah nantinya akan diperiksa dan diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Sebelumnya, jenazah korban berhasil ditemukan tim SAR pada hari keempat pencarian. Hingga kini proses pencarian korban lain masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral seekor buaya terlihat di aliran kali di sekitar SMA Negeri 5 Depok, Jawa Barat. Sementara di Majalengka, petugas gabungan mengamankan seekor buaya rawa yang dipelihara oleh warga. Ada panas, jadi dia muncul di permukaan karena ingin berjemur. Seekor buaya muncul di tepi kali Caringin di dekat SMA Negeri 5 Depok, Jawa Barat. Kemunculan buaya tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir.
Buaya yang diduga masih anakan ini awalnya berukuran kecil, namun seiring waktu terus bertambah besar. Pihak sekolah mengaku tidak mengetahui asal-usul buaya tersebut, apakah terbawa arus atau memang berasal dari induk buaya yang hidup di sekitar kali. Kemunculannya itu memang umumnya hewan-hewan reptil contoh seperti buaya ini biasanya di saat-saat jam siang, jam 12 sampai jam 1 saat matahari terbit. Nah, buaya ini memang semacam kayak berjemur keluar dari sarangnya atau keluar dari kandangnya itu berdiam diri hampir cukup lama juga, hampir setengah jam sampai 1 jam di saat-saat memang matahari itu muncul. Pihak sekolah berharap pemerintah Kota Depok segera mengambil langkah nyata dengan menurunkan petugas profesional untuk menangkap dan mengamankan buaya tersebut agar tidak membahayakan keselamatan siswa serta aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 5 Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky Anyus melaporkan. Petugas gabungan dari Kementerian Kelautan dan Pesisir serta Damkar juga Satpol PP berusaha menangkap seekor buaya rawa dari rumah warga Blok Tari Kolot, Desa Kulur, Kecamatan Majalengka. Buaya rawa yang panjangnya 2 meter serta berbobot 80 kg diduga sengaja dipelihara warga tanpa izin. Keberadaannya diketahui setelah ada seorang warga yang melapor karena khawatir menjadi korban. Memelihara buaya ya, yang kategorinya buaya, jenisnya buaya rawa dengan ukuran 2 meter, bobot sekitar 80 kg. Dan alhamdulillah diberikan pengertian kepada warga setempat. Setelah ditangkap, buaya rawa ini kemudian dibawa petugas ke Balai Kementerian Kelautan dan Pesisir Jakarta. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, Anyus melaporkan. Korban jamret, jamret air, di motor saya teh labu. Ya. Seorang wanita Fasya Rahayu 20 tahun terjatuh usai berhasil menggagalkan aksi 2 pelaku jambret di Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi. Korban terjatuh mengalami luka di bagian mulut dan kaki usai sepeda motor yang ditumpanginya menabrak kendaraan lain. Masa pun langsung melampiaskan amarahnya terhadap 2 pelaku jambret. Sebelumnya tas korban dijambret oleh 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor. Korban dibantu driver ojek online lalu mengejar dan berhasil menangkap pelaku. Korban langsung mengejar pelaku kira-kira sekitar 200 meter atau 500 meter. Korban langsung menabrakkan kendaraannya kepada kendaraan pelaku sehingga pelaku terjatuh, dan pada saat itu juga pelaku langsung dapat diamankan oleh warga. Kini kedua pelaku sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. 3 ibu lansia diduga menjadi korban kejahatan dengan modus hipnotis di wilayah Jakarta Barat. Korban tanpa sadar menyerahkan perhiasan emas yang dipakai, uang hingga ponsel. Seorang wanita mendatangi rumah warga RT 009 RW 03 Jalan Bangun Nusa Cengkareng terekam kamera pengawas. Wanita berusia sekitar 50 tahun ini berpura-pura sebagai sales minyak goreng, mengajak perwakilan warga khususnya ibu-ibu. Ada 3 ibu lanjut usia yang diajak ke pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Tak disangka, saat bersama wanita tersebut, 3 ibu lansia dihipnotis. Harta benda milik 3 ibu lansia yang di tas maupun yang dipakai berupa perhiasan emas, uang dan ponsel senilai 40 juta rupiah raib digasak pelaku. Bu, pelaku itu ada berapa orang, Bu? 1 orang, tapi saya curiganya karena sebentar dia telepon, dan herannya lagi dia itu mengenal semua dawes-dawes petugas-petugas di sini. Makanya saya sebagai RT kan saya percaya gitu. Karena saya juga RT baru, jadi kan saya harus ini kan. 3 korban ibu lansia itu telah melaporkan kasus hipnotis ke Polsek Cengkareng dengan membawa alat bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Mitol Gani, Anyus melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor di sebuah klinik kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam CCTV. 2 pelaku memanfaatkan momen sepi ketika petugas keamanan tengah libur. Aksi pencurian kendaraan bermotor di sebuah klinik kecantikan di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam jelas CCTV.
Sebelum melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor mondar-mandir memastikan situasi aman. Mengetahui tidak adanya petugas keamanan di lokasi, para pelaku langsung membagi tugas. Satu pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya menjadi eksekutor. Tak butuh waktu lama, sepeda motor milik karyawan klinik kecantikan Raif dibawa kabur pelaku. Kantong lihat CCTV dan mukanya pun jelas, dia pakai kunci letter T, udah langsung pergi. Yang diambil itu motornya apa, Pak? Motor OB. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban langsung melaporkan kejadian ke pihak kepolisian sektor Kebayoran Baru. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, News melaporkan. Dua orang siswi sekolah dasar menjadi korban aksi eksibisionis di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami trauma. Seorang pengendara sepeda motor berhenti di sebuah gang di Jalan Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Saat 2 orang siswi sekolah dasar melintas, pria itu tiba-tiba memamerkan alat vitalnya. Setibanya di rumah, ia pun langsung memeluk ibunya dengan ketakutan. Ia diduga trauma akibat aksi bejat pelaku. Setelah mendapatkan rekaman CCTV, orang tua bersama warga setempat menyebarkan poster pelaku. Warga pun berencana lapor polisi. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia, News melaporkan. Seorang guru ditangkap polisi karena diduga melecehkan belasan siswanya di Tangerang Selatan, Banten. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Ciputat. Seorang guru ditangkap polisi setelah dilaporkan orang tua siswa di Tangerang Selatan, Banten. Pria berinisial YP ini diduga telah melecehkan belasan siswa SD muridnya sendiri. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Ciputat. Polisi juga menyita telepon seluler pelaku yang berisikan unggahan foto korban di media sosial. Pelaku juga diduga merekam dan menyimpan video asusila. Korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, News melaporkan. Terpergok selingkuh dengan wanita bersuami, seorang pria disandra dan sepeda motornya dibakar warga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga hingga akhirnya diamankan oleh polisi. Sepeda punya tersangka dibakar. Inilah penampakan sebuah sepeda motor yang dibakar oleh warga di perkampungan Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Aksi pembakaran sepeda motor terjadi setelah pelaku ditemukan berada di dalam kamar seorang wanita yang sudah bersuami. Tak hanya itu, pelaku juga disandra warga hingga nyaris jadi bulan-bulanan sebelum akhirnya petugas kepolisian tiba dan mengamankan pelaku. Kejadian bermula saat malam hari warga menemukan sepeda motor yang disimpan di semak-semak yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Di tengah pencarian, warga curiga dengan sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi sepeda motor diparkir. Saat warga mendatangi rumah, pelaku sedang sembunyi di atas plafon kamar. Warga merasa emosi sehingga menyandra laki-laki tersebut yang inisial AA, umurnya sekitar 19 tahun, alamatnya di Desa Sugian, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil keterangan petugas, pelaku memang berhubungan intim dengan wanita saat suaminya sedang tidak ada di rumah. Kini kerangka motor dan pelaku telah diamankan petugas di Mapolres Sampang. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Dua wanita asal Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penjualan orang. Ia akan dipekerjakan sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke tanpa disertai dokumen lengkap. Anggota Polsek Cibatu, Garut, Jawa Barat mendatangi lokasi penampungan para pencari kerja usai menerima laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang.
Penyalur tenaga kerja itu tidak memiliki dokumen resmi dan sudah 4 kali memberangkatkan para tenaga kerja. Dari keterangan saksi, korban dijanjikan pekerjaan di sebuah tempat karaoke di Jakarta. Namun setelah bertemu, perjanjian tiba-tiba berubah, korban akan dipekerjakan di Kalimantan dan diberangkatkan secepatnya. Tindak pidana TPPO dan kami mengamankan 2 orang yang akan diberangkatkan nanti malam berikut penyalur tenaga kerjanya yang tidak memiliki izin resmi untuk penyaluran tenaga kerja. Dan saat ini kami membawa ke Polsek Cibatu, selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Polres Garut. Hingga kini kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang ini masih ditangani Polsek Cibatu. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Anyus melaporkan. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Anyus siang hari ini. Saya Camar Haenda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.